Terima kasih Bapa yang baik. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan anugerah Tuhan buat kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami, berkat-Mu buat kami. Yang lebih lagi yang kami syukuri, kami boleh diselamatkan oleh Tuhan, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Terima kasih buat kami boleh beribadah malam hari ini Tuhan. Semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuliakan nama-Mu malam hari ini. Dan boleh lagi belajar firman Tuhan. Dan Tuhanlah menjamah kami, mengurapi kami, memberikan kami pengertian yang baik. Sehingga lewat pendengaran kami akan firman-Mu, iman kami boleh bertambah-tambah Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan terus bertambah-tambah. Sehingga hari lepas hari hidup kami terus semakin menaruh harap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk menyampaikan firman. Biarlah hikmat-Mu boleh ada Bapa untuk hamba-Mu pakai dalam penyampaian firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh jahat, roh kelemahan, roh yang membutakan mata hati kami akan firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang kami undang untuk boleh mengurapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silahkan duduk saudaraku. Puji Tuhan, kita boleh beribadah malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita semua di sini. Saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Mazmur 128 ayat yang pertama. Di sini judulnya berkat atas rumah tangga. Mazmur 128 ayat yang pertama, berkat atas rumah tangga. Jadi di dalam Tuhan ini saudaraku ada berkat dalam rumah tangga. Ada berkat buat keluarga yang dalam Tuhan. Sebenarnya keluarga Kristen itu sangat diberkati Tuhan. Keluarga yang menaruh harap pada Tuhan itu sangat diberkati Tuhan. Kita lihat ayat 1, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudara terkasih, orang yang takut akan Tuhan, jadi orang Kristen itu yang takut akan Tuhan, hidupnya itu sangat diberkati Tuhan. Setiap orang yang mau bersandar kepada Tuhan, mereka pasti berbahagia. Pasti berbahagia. Sayangnya banyak orang Kristen gak mengerti itu. Menjadi orang Kristen hanya jadi orang Kristen saja, gak peduli mau Kristen bagaimana. Padahal jadi orang Kristen itu ada berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus sudah menjanjikan berkat-berkat bagi setiap orang yang mau mengikut Dia. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dikatakan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan yang ditunjukkannya, pasti diberkati hidup kita, pasti diberkati keluarga kita. Maka sangat disayangkan kalau ada orang Kristen tidak mau takut Tuhan, hanya jadi orang Kristen saja tapi tidak mau takut Tuhan. Yang hanya datang ke gereja lalu pulang dari gereja begitu-begitu saja. Dia pengenalannya kan Tuhan tidak ada, imannya tidak pernah bertambah-tambah. Padahal Tuhan orang Kristen itu luar biasa. Tuhan orang Kristen itu Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini, saudaraku. Dia berkata dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Begitu dia gampangnya menciptakan segala sesuatu. Kalau untuk menciptakan manusia, dia ambilnya tanah, digambarnya tanah itu, kemudian dihembuskannya napas kehidupan, jadi manusia itu. Bagi Tuhan itu gak ada yang sukar. Yang sukar itu kita memberikan hidup untuk berserah kepada Tuhan. Kita lihat ayat 2-nya. Apabila engkau memakan hasil jerih tanganmu, jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Baik keadaan orang-orang yang menaruh harap pada Tuhan. Keluarganya baik. Ketika dia menikmati hasil pekerjaannya biarpun sedikit ataupun banyak, baiklah keadaannya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Artinya istri pun diberkati Tuhan, anak-anak pun diberkati Tuhan. Maka jadilah keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia, karena sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, dimanapun kita berada, andalkan Tuhan, cari Tuhan, menaruh harap pada Tuhan. Sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, pegang terus, rasakan bagaimana hebatnya kuasa Tuhan. Jangan tanggung-tanggung ikut Tuhan. Mengerjakan apapun kalau tanggung-tanggung tidak menghasilkan apa-apa. Mengikut Tuhan pun kalau tanggung-tanggung tidak menghasilkan apa-apa. Kalau sudah mengikut Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sapalah melayani Tuhan. Begitu. Jangan tanggung-tanggung. Mengikut Tuhan. Supaya berkatnya pun gak tanggung-tanggung. Diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati Tuhan. Maka sayang kalau sampai seorang laki-laki dia tidak mau takut Tuhan, dia tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena sungguh luar biasa berkat Tuhan. Sungguh dibuatnya kita berbahagia, dibukanya pola pikir kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Mau mengerjakan apa, Tuhan buka jalan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu bisa dilakukan. Itu tadi yang saya katakan, langit dan bumi ini saja pun dia hanya berkata jadi, langit dan bumi jadi. Apalagi hanya kepentingan-kepentingan kita, saudaraku. Maka mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada di Alkitab ini saudara terkasih, namanya Simon Petrus. Dia dulunya nelayan, dia orangnya susah, tapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi muridnya. Lalu dia pun ikut sungguh-sungguh. Akhirnya setelah Tuhan Yesus naik, dia pun dipakai Tuhan luar biasa. Dia dipakai Tuhan dari latar belakang yang tidak terpandang, dari latar belakang yang tidak pintar, tapi dia mau menaruh harap pada Tuhan. Dia berserah menjadi murid Tuhan. Akhirnya dia pun dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan juga bisa memilih kita, memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita, memakai kita sesuai dengan rencana Tuhan. Untuk itu ambillah keputusan, berserahlah pada Tuhan, percayalah pada Tuhan. Tuhan Yesus baik, dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya dia tidak berubah. Dahulu dia bisa menyembuhkan orang sakit, sekarang dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Dahulu dia bisa membuat orang lumpuh berjalan, sekarang pun dia demikian. Dahulu dia memberkati umat-umat Tuhan di zaman itu 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu mereka semua makan. Sekarang pun Tuhan memberkati, bisa mencukupkan segala kebutuhan kita. Asalkan taruhlah harap kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Yesus juru selamat, Yesus sang penyembuh. Yesus itu Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi sekali jadi orang Kristen, berjuang terus. Berjuang jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Kita bersyukur ada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang memanggil dan memilih kita. Maka itu kerjakan terus keselamatan itu. Jangan dibiarkan keselamatan itu begitu-begitu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.